Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan keempat pada perkuliahan semester pendek farmakognosis 1. Kemarin kita sudah membahas mengenai karbohidrat. Lanjutan kita membahas mengenai glikosida, ya. Nah, di sini kita lihat glikosida adalah suatu senyawa yang pada dihidrolisis menghasilkan suatu gula atau lebih dan zat lain yang bukan gula. Jadi senyawa gula atau zat gula di sini disebut dengan glikon, sementara yang bukan gula ini disebut dengan aglikon. Nah, gula ini sering terjadi pada beta dextro dan glukosa, meskipun ramnosa, digitoxa, simarosa, dan gula-gula lain ditemukan sebagai komponen-komponen glikosida. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi jika gula yang terbentuk adalah glukosa, zat tersebut kemungkinan suatu glikosida. Dengan perkata lain, gula-gula lain yang terbentuk selama proses hidrolisa selalu diistilahkan dengan glikosida. Secara kimia, glikosida adalah asetal-asetal, di mana gugus hidroksil dikondensasikan dengan sebuah gugusan hidroksil dari komponen non-gula. Jadi bagaimana caranya dari gugus hidroksil gula menjadi gugus hidroksil non gula membentuk suatu cincin oksida. Nah, ini cincin oksidanya kita lihat di sini, dimana kalau alfa metilglikosida yang tadi kita lihat di dalam tanaman ada alfa dan beta, ya. Nah, kalau di sini ya H3CO-nya ini adanya di kiri, ini untuk yang beta metilglikosida, sementara yang untuk alfa metilglikosida hanya ya adanya di sebelah kiri. Ya, ini perbedaannya. Nah, di sini yang paling banyak yaitu adalah beta metilglikosida yang terdapat di dalam tanaman. Nah, tentunya di sini ya dimana terjadinya di dalam tanaman itu adanya enzim-enzim untuk merubah beta. Ya, jadi di sini kalau kita lihat secara biologi, glikosida memiliki peranan yang penting dari kehidupan tanaman untuk regulator, protektif, dan sanitari. Nah, sekarang kita lihat ya apa saja sih ya glikosida tersebut sangat penting di dalam dunia pengobatan. Kita lihat glikosida bisa digunakan sebagai obat jantung, ya. Ini contohnya glikosida digitalis, Stropanthus, Sicilla, dan Aposinum. Nah, untuk obat pencahar ini ada Sena, Aloe, Rheum, Cascara Sagrada, dan Frangula. Untuk iritan lokal ini adalah allylisothiocyanat, ini termasuk ke dalam minyak siri, ya. Ini dari Brassica nigra atau dari sirih ya, didapatkan. Nah, sementara untuk metil salisilat ini adalah Goulter procumbens, ya. Nah, semua glikosida bisa dihidrolisis menjadi suatu gula dengan senyawa organik lain, atau juga bisa dengan cara pendidihan dengan asam-asam mineral. Pada kondisi optimum sangat luas untuk terjadinya glikosida. Nah, sekarang kita lihat ya, dalam beberapa kasus glikosida bisa dihidrolisa dengan enzim-enzim yang terdapat di dalam jaringan tanaman, atau juga yang terdapat di dalam sel yang berlainan. Enzim-enzim itu ditemukan di dalam tanaman kebanyakan terhidrolisa sebagai glikosida tunggal kecuali emulsin, ya. Emulsin dan mirosin di sini yang masing-masing dapat menghidrolisa sejumlah glikosida. Nah, bagaimana caranya glikosida itu terbentuk? Yaitu terjadinya proses biosintesis di dalam tanaman. Kita lihat di sini ada dua bagian reaksi umum, ya. Ada UTP, gula 1-fosfat, uridinyl trifosfat, ya. Ini dengan menambah adanya enzim uridinyl transferase, makanya bisa membentuk UDP dan gula, dan di sini adalah fosfat, ya. Jadi tentunya bagaimana UTP berubah menjadi UDP. Ya, ini ada enzim uridinyl transferase. Nah, UDP di sini ya dengan UDP gula yang didapat dengan penambahan aseptor. Aseptor itu adalah penambahan
senyawa aglikon atau senyawa yang bukan gula. Jadi di sini dengan penambahan enzim glikosil transferase ini bisa membentuk aseptor gula plus UDP. Jadi tentunya di sini ya, bagaimana senyawa yang gula plus non gula yang didapat dari tadi UTP menjadi UDP ya, UDP gula. Ini bisa dengan penambahan aglikon atau non gula ya, jadi bisa membentuk senyawa yang aglikon gula plus UDP ya. Jadi di sini adalah biosintesis dari dari glikosida. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan sifat kimia bisa dibagi beberapa golongan ya. Glikosida tersebut ada golongan kardioaktif, antrakinon, saponin, cyanofor ya. Terus itu golongan flavonol, alkohol dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita lihat golongan glikosida antrakinon. Ini banyak terdapat di Cascara sagrada, frangula, aloe, rheum, sena, chrysarorbin dan coccineal. Kita lihat satu-satu persatu ya. Cascara sagrada. Biasanya di sini untuk ya, yang glikosida antrakinon biasanya banyak digunakan sebagai stimulan katartik. Jadi menambah tonus otot polos dalam dinding usus besar. Nah, Cascara sagrada ini biasanya sinonimnya adalah Rhamnus pursiana. Jadi Rhamnus pursiana ini adalah kulit pohon kering dari Rhamnus pursiana yang disimpan selama paling sedikit 1 tahun sebelum dapat digunakan sebagai obat. Bentuk penyederhanaan dari glikosida bentuk hemodin ya. Di sini dalam waktu 1 tahun penyimpanan akan berubah menjadi glikosida teroksidasi, menunjukkan suatu aktivitas katartik yang lebih lemah. Tanaman ini tingginya mencapai 10 meter, adanya di pantai Pasifik Amerika Utara ya. Jadi harus pengumpulan simplicianya itu pada musim kering dari bulan Mei sampai musim hujan tentunya bulan September ya. Nah, sekarang kita lihat kandungannya. Kandungannya di dalam glikosida Cascara sagrada itu yaitu sebesar yang normal 10-20%, yang glikosida C atau ada disebut dengan aloin-like ini 80-90%. Jadi dua glikosida ini, yang glikosida C adalah barbaloin deoksibarbaloin atau disaloid. Pemakaian dosis biasanya sebagai katartik ya, menambah otot tonus pada usus besar tadi ya. Rasanya pahit. Ini Cascara sagrada itu bisa memberikan rasa pahitnya ini bisa dikurangi dengan penambahan alkali tanah atau magnesium oksida. Dosis yang digunakan di dalam Cascara sagrada ini banyak digunakan sebagai katartik di dalam sediaan farmasi. Ini 1 ml ya. Untuk sebagai aromatik ini bisa digunakan sebagai 5 ml dosisnya, sementara untuk sebagai ekstrak ini 300 mg. Obat-obat yang termasuk ke dalam Cascara sagrada, nah ini ya, bisa dikombinasikan dengan PP, penoftalin, atau dengan garang-garang empedu, atau fenoltalin, aloin, dan podopilin ya. Nah, ini kegunaan Cascara sagrada ini biasanya digunakan sebagai untuk katartik. Sekarang kita lanjut ya. Simplicia yang masuk ke dalam glikosida antrakinon adalah aloe ya. Jadi aloe di sini ada aloe barbadensis, ada aloe ferox ya. Aloe ya, tentunya di sini berasal dari bahasa Arab yaitu berbahaya, yaitu aloe, dan vera verus berarti adalah benar. Barbadensis ini adalah sebagai untuk menunjukkan tempat di mana asalnya ya. Kalau ferox berarti buas atau ganas, africana menunjukkan tempat tumbuhnya, spicata menunjukkan kembang pada bulirnya. Nah, sekarang ada 150 spesies aloe yang terdapat di Afrika ya.
Jadi Aloe barbadensis yang berasal dari Afrika ini disebarkan ke Barbados pada abad ke-17. Jadi bagaimana caranya? Tentunya daun, ya, itu aloe vera itu adalah daun, ya. Daunnya dipotong di bulan Maret dan April, ini pada musim kering, ya. Kemudian ditempatkan dalam satu wadah berbentuk V, ya. Jadi dalam berwadah V dipotong dulu, ditempatkan di wadah V sehingga sari keluar ditampung, kemudian diuapkan dalam ketel tembaga sehingga setelah mencapai konsistensi dituang ke tempat lain dan dibiarkan mengeras, ya. Jadi yang sudah keluar sarinya itu didiamkan, ya, kemudian dibiarkan mengeras. Pemberiannya ini dia berbentuk mana yang tembus cahaya, jadi dia tidak transparan, ya. Jadi bentuknya itu transparan. Ada juga yang berwarna hitam kemerahan, ada hitam kecoklatan. Nah, rasanya ini mual dan pahit, baunya khas dan tidak enak, ya, aloe vera itu. Kandungannya kita lihat ini ada barbaloin, aloe, antranol bebas, resin, dan minyak katsiri. Curacoa aloe ini paling banyak 2,5 kali dari cepa aloe. Jadi Curacoa aloe mengandung krisofanol maupun terikat yang tidak terdapat pada jenis aloe lainnya. Nah, ini kita lihat pemakaiannya digunakan sebagai katartik, sebagai campuran dalam tintur benzoe kompositum, ya. Jadi sebagai katartik ini terutama bekerja dalam usus besar, tetapi untuk maksud ini sekarang telah diganti oleh aloin glikosida. Aloe menimbulkan suatu reaksi katartik, ya. Jadi di sini aloe juga digunakan sebagai katartik yang relatif drastis, ya. Sedangkan beberapa ahli juga bisa banyak menggunakan pemakaian zat katartik lainnya. Nah, di dalam aloe ada kandungan aloin. Aloin ini campuran zat aktif diperoleh dari aloe. Sifat fisiknya berbeda tergantung dari varietas aloe. Tadi kita lihat, ya, varietas aloe itu banyak. Ada aloe barbadensis, ada aloe ferox, ya, aloe africana, ya, tergantung dari varietasnya. Nah, sekarang kita lihat aloin di dalam glikosida itu, ya, ini sangat erat hubungannya dari suatu zat yang dihasilkan. Biasanya dosis yang katartik yang digunakan untuk aloin yang dari aloe ini adalah 9/9/15 mg. Aloin biasanya dikombinasikan dengan katartik lain. Jadi katartik lain itu bisa menggunakan ekstrak beladon, garam empedu, ekstrak cascara sagrada, serbuk IPK, fenolftalin, dan podofilin. Nah, sekarang kita masuk, ya, glikosida antrakinon. Ini rubab, ya. Rubab ini berasal dari rimpang dan akar yang dikeringkan dari Rheum officinale dan Rheum palmatum Linn. Nah, di sini dia tumbuhnya di Cina, ya. Indian rubab di sini merupakan di sini kandungan utamanya itu adalah rhinantron, ya. Jadi ada juga yang berasal dari tadi yang paling banyak di Cina, yang ada juga yang asalnya dari India dan Pakistan, ya. Kandungannya itu adalah rhinantron, ya. Sekarang kita lihat di sini masih kegunaannya adalah sebagai katartik, ya. Selanjutnya sena, ya. Jadi sena ini dari daun Cassia angustifolia atau Cassia angutifolia. Ada Alexandria sena, ada Tinafelis sena, ya. Di sini sena ini berasal dari orang Arab, ya. Nama obatnya itu Cassia, Yahudi Cassia, yang berarti memotong. Angutifolia ini daun-daun yang runcing, ya. Nah, Cassia angustifolia ini adanya di Sungai Nil, Aswan sampai Kordofan. Jadi ini dia tumbuh liar di Somalia, Arab, dan India. Nah, untuk sena di sini pengumpulannya di bulan April dan September dengan cara memotong pucuk tanaman lebih kurang dari 6 inci di atas tanah. Kemudian dikeringkan di matahari, diayak, ya, sehingga terpisah. Melalui ayakan itu dimasukkan ke dalam wadah.
Jadi daun-daun yang naik ke permukaan dipisahkan dari bagian-bagian lain dan di packing. Hati-hati. Kandungannya di sini ada senosit A dan senosit B, ada senosit C dan D, ya. Pemakaiannya, kegunaannya katartik, ini dosisnya sebesar 2 gram, ya. Nah, ini kita lanjut. Coccineal atau Coccus cacti, ya. Ini spesiesnya, ini adalah yang berasal dari serangga. Jadi ini simplicia hewan, ya, Coccus ini, dimana di sini asalnya ini dari Meksiko dan Peru. Yang paling banyak itu adalah di Peru, ya. Dimana untuk pengumpulannya serangga betina yang sudah besar dikumpulkan, diambil larvanya, ya. Jadi larvanya di sini yang digunakan adalah larva serangga betina, ya, dengan cara diolah dengan air, kemudian diuap, dikeringkan dengan pemanasan secara langsung. Kandungannya ini, kegunaannya adalah sebagai zat warna atau asam karminat atau merah karmin, ya. Jadi biasanya digunakan kalau kita seandainya membuat suatu obat sebagai untuk melihat homogenitas dari suatu obat yang kita produksi, ya. Apakah homogen, dilihat warnanya. Kalau sudah tercampur sempurna berarti warnanya harus seragam, ya. Dan juga kandungannya selain untuk sebagai asam karminat atau digunakan juga sebagai untuk ada kandungannya itu adalah malam, lemak, ya. Jadi kegunaannya dari sini hanya sebagai zat warna, ya. Selanjutnya glikosida saponin, ya. Nah, di dalam tanaman tingkat tinggi, ya, sifat-sifat saponin di sini dia membentuk larutan koloid dalam air, bisa menyebabkan bersin, rasanya pahit dan tajam, ya. Ini sifat-sifatnya. Bersifat toksik, merusak butir-butir, bisa merusak butir-butir darah merah secara hemolisis. Nah, glikosida saponin ini dikenal dengan sapogenin. Sapogenin ini dengan cara asetilasi terbentuk senyawa yang mudah mengkristal, ya. Nah, ada yang disebut dengan sapotoksin, ya. Kalau sapotoksin ini adalah saponin yang beracun. Simplisianya apa saja yang termasuk ke dalam glikosida saponin? Ada gliserija dan sarsaparilla, ya. Nanti kita lihat satu persatu, ya. Untuk gliserija, di sini rimpang dan akar dari Glycyrrhiza glabra, dan di sini ada juga Glycyrrhiza glabra, ada yang berasal dari varietasnya Glanduvirifera, ya. Terus ada juga yang berasal Warstein et Gebel, ini Russian licorice. Ada juga yang varietas lainnya itu adalah Glycyrrhiza glabra lain, Linnaeus. Familinya Leguminosae. Suplai terbesarnya ini adalah di Turki, Yunani, dan Asia Kecil. Jadi rimpang dikumpulkan 3-4 tahun di musim gugur yang tidak berubah. Kandungannya adalah glycyrrhizin, ya, memiliki 150 manis, lebih manis daripada gula. Di sini hidrolisis ini kehilangan rasa manisnya, diubah menjadi aglikon, jadi asam gliseratat dan 2 molekul glukuronat. Glikosida flavonoid yaitu licuritin dan isolicuritin. Nah, di sini kandungannya selain dari glycyrrhizin ada licuritin, isolicuritin, kumarin, glukosa, mentol, dan amilum. Kegunaannya di sini sebagai demulsan dan ekspektoran, ya, untuk di dalam sediaan obat batuk, ya. Ada juga digunakan sebagai flavoring agent, ya. Dan ada juga digunakan untuk pembuatan campuran di permen karet, coklat, rokok, ya, ditambahkan pada minuman bir, ya, untuk meningkatkan busa, ya, sehingga akan menambah rasa pahit di dalam bir. Nah, sekarang kita lanjut sarsaparilla. Di sini akar yang dikeringkan dari spesies Smilax, ya. Ada Smilax aristolochiaevola,
ada Similac regelikilip, ada Similac febrifuga. Kandungannya sarsaponin, kita lihat di sini. Ada similagenin, ada pitosterol, ya. Pemakaiannya, kegunaannya untuk sarsaparilla ini sebagai flavoring agent. Obat yang termasuk ke dalamnya ini ada Dioscorea. Jadi Dioscorea ini sebagai prekursor untuk glikortokosteroid untuk penyakit kortison, ya. Jadi ini sarsaparilla digunakan, ya, dari Dioscorea. Ginseng mengandung saponin, triterpenoid. Sekarang kita lanjut glikosida cyanopor. Nah, glikosida cyanopor ini sebagian dari asam hidrosianik, salah satu asam yang dihasilkan dari hidrolisa tanaman famili Rosaceae. Jadi di sini kita lihat merupakan distribusi amigdalin, ya. Jadi amigdalin ini, ya, merupakan obat-obat yang dimasukkan ke dalam glikosida aldehid juga, ya. Jadi sekarang glikosida cyanopor ini adalah turunan dari mandelonitril. Contohnya untuk glikosida cyanopor, kandungannya ini adalah amigdalin, prunasin, prulaurasin, dan sambunikrin. Nah, hidrolisanya di sini untuk amigdalin dipecah menjadi glukosa 1 molekul mandelonitril glukosida. Nah, untuk glukosida kedua bisa dibebaskan membentuk benzaldehid cyanohidril, mandelonitril kemudian diuraikan menjadi benzaldehid dan asam cyanida. Jadi di sini yang bekerja adalah enzim emulsin. Jadi campuran dua enzim, ada enzim amigdalase menyebabkan step pertama dan prunase menyebabkan step yang kedua. Kita lihat step-stepnya, ya, nanti, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke glikosida isothiocyanat. Nah, glikosida isothiocyanat ini biasanya terdapat di dalam tanaman crucifera yang mengandung glikosida yang golongan yang bukan gula adalah isothiocyanat. Jadi bagaimana caranya terbentuk alilisothiocyanat di sini, yaitu di minyak atsiri, ya, aglikon, dia senyawa bukan gula, ya. Nah, sekarang ada berasal glikosida tersebut yang paling banyak berasal dari Sinapis nigra, ada Sinapis alba, ada glucanopin, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk Sinapis nigra atau sinonimnya atau yang orang disebut di pasaran itu adalah black mustard atau brown mustard. Jadi yang dikeringkan dari Brassica nigra. Jadi ada Brassica nigra, ada Brassica jonesea, ya. Nah, kandungannya kita lihat di sini glikosida sinegrin, yaitu kalium mironat, enzim emulsin, minyak lemak, ya. Jika pada serbuk biji ditambahkan air, maka akan terjadi hidrolisa. Jadi di sini kita lihat akrinyl isothiocyanat, ya, atau parahidroksi benzil isothiocyanat, ya. Nah, ini adalah konstituen atau struktur kimia dari glikosida sinegrin. Nah, sekarang kita lihat dari glikosida sinegrin di sini, ya, sinegrin plus merosin apabila ditambahkan air, ya, dia bisa menghasilkan alilisothiocyanat, potasium asam sulfat dan glukosa, ya. Di sini alilisothiocyanat ini, ya, CnCH2CH, CH2, ada potasium asal sulfat, ini adalah KHSO4, C6H12O6, ini adalah glukosa. Jadi apabila sinegrin ditambah merosin bisa menghasilkan alilisothiocyanat, ya. Ini prosesnya. Alilisothiocyanat ini disebut dengan minyak atsiri mustard atau volatile mustard oil. Khasiatnya untuk iritan lokal dan sebagai emetik. Glikosida flavonol, ya, dimana aglikon-aglikonnya ini adalah flavonoid, ya, atau senyawa yang bukan gulanya. Kalau tadi senyawa yang bukan gulanya itu adalah minyak atsiri, ya, alilisothiocyanat. Tapi kalau ini adalah flavonoid, ya, termasuk ke dalam glikosida flavonol, ya. Nah, di sini kandungannya ada ritin, quercetin, dan bioflavonoid citrus, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Nah, ini
ya. Dari flavonoid kita sudah tahu ini rumusnya, ya, C6 C3 C6. Nah di sini biasanya ini adalah bisa digunakan, ya, untuk glikosida flavonol ini bisa digunakan untuk pendarahan kapiler dan fragilitas kapiler, ya. Selanjutnya glikosida alkohol, ini adalah salisin yang berasal dari salix. Ada salix purpurea, ada salix fragilis. Nah, di sini salisin di sini dihidrolisa dengan saligenin atau salisil alkohol oleh emulsin. Jadi kerja alisin ini sesuai dengan salisilat, kemungkinan dioksidasi menjadi asam salisilat dalam sistem tubuh manusia, ya. Nah ini, ya, salisin apabila ditambahkan dengan air, ya, ini struktur kimia dari salisin, dia bisa membentuk saligenin dan gula, ya, glukosa C6H12O6. Selanjutnya glikosida aldehid, yang di sini ada salinigrin, ada amigdalin, ya, biasanya di sini digunakan adalah vanila. Jadi vanila di sini kandungan utamanya adalah vanilin, merupakan methyl protocatakenik aldehid, ya, jadi bisanya digunakan sebagai flavoring agent. Nah sekarang kita lihat vanila, spesiesnya dari vanila planifolia, ada vanila tahitensis, ya. Jadi yang diambil, ya, buah yang telah berwarna kuning dikumpulkan 6-10 bulan. Setelah polinasi diawetkan dengan cara merendamnya dalam air hangat. Jadi yang diambil itu adalah buahnya, kemudian dibungkus dengan selimut wol, ya, dan pada malam hari disimpan, ya. Kemudian kenapa harus dengan benang wol di sini? Untuk supaya baunya itu tetap, atau wanginya itu tetap, ya, jadi nggak kehilangan wanginya. Terus ini memerlukan waktu 2 bulan sehingga buah tersebut kehilangan berat sebesar 70-80% dan bau serta warnanya khas seperti obat, ya. Jadi biasanya vanilin digunakan adalah sebagai untuk pengaroma di dalam sediaan obat, ya, atau di dalam sediaan makanan juga banyak digunakan. Vanila hijau ada mengandung glikovanilin dan glucovanil alkohol. Selama proses karing, ya, di sini, ya, glucovanilin dapat dihidrolisa oleh enzim glikosida dan membentuk deoksidasi membentuk vanilin, ya. Jadi kandungannya selain glikovanilin ada gula juga, ya. Nah ini kalau membentuk vanilin ini sebagai pewarna, dan ada juga dia mengandung minyak lemak sebesar 10%, dan kalsium oksalat. Hanya kegunaannya sebagai flavoring agent atau sebagai sumber vanilin. Nah ini vanilin, ya, bisa dibuat sintetik dari beberapa macam sumber, ya. Kalau coniferin ini bisa diambil dari pohon pinus. Eugenol ini biasa diambil dari cengkeh. Lignin, ya, ini, ya, hasil tumbuhan pada industri tepung kayu. Jadi dimana di sini, ya, lignin ini bisa dari pohon kayu, kegunaannya sebagai flavoring agent. Sekarang kita lanjutkan glikosida lakton, ya. Kumarin tersebar luas dalam tanaman yang mengandung kumarin jarang didapatkan. Jadi ada hidroksikumarin, ada skimin, ya, ada kataridin, ya. Nah, ada santonin. Nah, selanjutnya glikosida fenol, ya. Ada uva ursi, ini dari Aristopilus uva ursi. Kandungan utamanya adalah arbutin, hidrolisis menghasilkan hidrokinon dan glukosa. Jadi sekarang kita lihat di sini, ya. Jadi kandungan utama ini arbutin, apabila ditambah dengan air dia bisa membentuk hidrokinon dan gula, ya. Glikosida lain ada gentian, dari Gentiana lutea, ini tumbuh di Eropa dan Asia kecil. Pertama dikumpulkan dulu di dalam musim gugur dan dipotong-potong, kemudian dikeringkan dengan cepat untuk memperoleh
kualitas yang terbaik. Ini gantian violet biasanya berwarna coklat, kekuningan sampai jingga. Biasanya kandungan dari gentian violet itu adalah gentiopikrin sebesar 2%, ya. Jadi dia bisa menghasilkan aglikon juga atau sebenarnya bukan gula, dan juga mengandung gentiaminnya 0,8%, pigmen kuning dan lain sebagainya. Nah, untuk quassia ada Picrasma excelsa atau Jamaica quassia dari Quassia amara. Kandungannya di sini campuran zat pahit terpenoid, ada kuasin dengan sejumlah kecil picrasmin, ada neokuasin di mana kuasin sendiri merupakan suatu kompleks molekular dari picrasmin dan neokuasin. Kegunaannya di sini quassia memiliki rasa sangat pahit dan digunakan untuk mendenaturasi alkohol, ya. Jadi materi perkuliahan kali ini, ya, untuk glikosida sampai di sini, ya. Untuk perkuliahan semester pendek pertemuan keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.